Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya juga tidak lupa menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang beragama Muslim. Kesempatan yang baik ini kita kembali mengulas tentang masalah Ahmad Joni. Kalau beberapa saat yang lalu JPU menghadirkan saksi-saksi perbalisan yang dimunculkan di sidang pengadilan, itu ada sah-sah saja. Karena di dalam peristiwa itu kadang-kadang yang belum tertuang dalam BAP, di dalam sidik lanjutnya ditemukan itu. Karena ini dalam persidangan, makanya dibuatlah ajang pembuktian di sidang pengadilan. Nah, tinggal pada saja menjelaskan bagaimana ceritanya, bagaimana cara masuknya, bagaimana cara dia memberikannya kepada Ahmad Joni, silakan aja dibantah. Kan gitu. Kan dia punya hak membantah juga. Asyikuru sudah menjelaskan apa yang dibawa ke lapas tersebut. Nah, kemudian hanya perlu saya tambahkan, kalau betul memang itu dibawa ke lapas, kok bisa jebol? Saya kan harus luruskan masalah juga. Kok bisa jebol dari pengawasan lapas? Karena yang saya tahu di lapas itu setiap barang yang masuk ke sana pasti akan diperiksa. Saya pernah katakan saya jadi periksa loh. Akan ketahuan, apalagi narkotika, psikotropika akan bunyi loh pada masuk di ruang pemeriksaan X-ray itu. Nah, kok bisa lolos? Nah, itu pertanyaan satu. Bagaimana sistem dan caranya? Itu tinggal bagaimana tindak lanjut untuk melakukan kembali lagi menggali permasalahan itu. Apakah ada keterlibatan daripada oknum-oknum yang ada di lapas tersebut? Ini kan perlu dieksplor. Nah, kalau Ahmad Joni membantah dan lain sebagainya seperti membantah juga keterangan daripada penyidik dari Cempaka Putih, silakan. Kita kan nggak boleh juga mengatakan bahwa kamu jangan bantah. Ya silakan dibantah. Nah, dalam kesaksianmu nanti memberikan bantahan itu silakan saja. Nah, sehingga nanti tinggal hakim JPU akan menilai bobot daripada keteranganmu itu. Makanya dikatakan pada saat hakim memutuskan itu, makanya ada kata-kata mana berdasarkan keyakinan. Hakim yakin bahwa itu terjadi suatu peristiwa pidana. Makanya selalu dikatakan demi ketuhanan yang Maha Esa. Dia bertanggung jawab kepada yang di atas. Itu sah-sah saja. Banyak terjadi, bukan hanya Ahmad Joni aja. Banyak terjadi di arena sidang pengadilan itu tidak tertuang dalam BAP, dihadirkan belakangan bahwa dia siap untuk menjadi saksi. Makanya secara fakta ada di sidang pengadilan untuk dinilai dan dikaitkan kepada peristiwa yang terjadi. Ada nggak irisannya? Ada nggak relevansinya? Saya menurut saya itu nggak ada hal yang aneh. Kalaupun Ahmad Joni mengatakan gitu, saya tidak mau mengatakan bahwa dia menutupi peristiwa dia dan sebagainya. Saya kan sudah memvonis dia. Itu hak dia. Nanti silakan aja hakim untuk menilai. Namun yang kalau dikatakan apakah dia tuh sebagai pengedar dan lain sebagainya, itu silakan saja. Hanya yang saya tohok satu, pernah saya bicara, satu orang tersesat. 2 kali mungkin dijerumuskan lagi. 3 kali perlu pertanyaan, 4 kali ya katam. Berarti memang kau lakoni itu. Nah, kalau saya istilahkan contoh ya, saya analogikan aja biar bisa ditangkap sama masyarakat nih ya. Kalau seorang wanita melaporkan bahwa saya diperkosa, nah itu saya harus analogikan biar masyarakat ngerti. Ya. Kalau ke masalah narkotika mungkin agak sulit menangkap. Tapi kalau saya analogikan ke sini, pertama sekali diperkosa, dia lapor diperkosa. Nah, ditanya, kamu diperkosa? Iya Pak, saya diperkosa sama yang bersangkutan. Berapa kali kau diperkosa? Udah 4 kali Pak. Ya, 4 kali diperkosa gimana ceritanya? Udah enak namanya, bukan diperkosa namanya gitu loh. Kalau diperkosa orang sekali. Kalau sudah 4 kali bukan diperkosa lagi. Sudah sama-sama saling membutuhkan, sama-sama enak lah gitu kan. Sama aja narkotika juga, pertama sekali tersesat, 2 kali terjerumus dia masih disesatkan, 3 kali tanda tanya, 4 kali katam. Nah itulah kira-kira media ya. Silakan aja nanti dipersepsikan aja kemana larinya kata-kata saya itu. Oke? Bang, berarti yang dilakukan oleh JPU itu dalam persidangan itu sah dan diperbolehkan? Diperbolehkan secara hukum. Di luar dari itu. Memang JPU di samping telah menerima berkas daripada penyidik, termasuk barang bukti, saksi, termasuk tersangka,
dia kan perlu juga untuk menyempurnakan nanti pada saat dia tuntutannya. Karena dakwaannya ini kan perlu diperkuat lagi. Dia akan cari lagi benang merah, koordinasi lah dia dengan penyidik. Coba tolong ini kayaknya ada kecurigaan kayak gini-gini. Ingat, cyber sekarang ini nggak main-main. Itu bisa dibongkar yang sudah pernah dihapus semua tuh di cyber tuh. Akan ketahuan adakah hubungan komunikasi antara Jaya dengan yang bersangkutan, apa bentuk komunikasinya, walaupun sudah dihapus, dibuang, ada itu rekam jejaknya, jejak digitalnya itu ada gitu loh. Makanya walaupun demikian silakan saja azam pembuktian di pengadilan akan dilihat oleh semua pihak, baik dari JPU, hakimnya maupun dari pengacara yang bersangkutan, silakan aja. Makanya saya katakan adu data, adu bukti, fakta, siapkan ahlimu dan lain sebagainya untuk memperkuatkan posisimu. Tinggal nanti hakim akan menilai layak atau tidak yang bersangkutan diberikan vonis. Nanti aja. Makanya ya kalau sudah masuk ke arena sidang ya ikuti aja, hormati aja. Tapi kalau dikatakan terdakwa, kita harus manusiawi juga. Apapun alasan dia akan mencari pembenaran untuk meringankan sanksi hukum yang ada pada dirinya. Itu nggak salah juga. Itu kan manusiawi kan? Gitu kira-kira ya. Nah, berarti apakah ini menjadi kartu truf buat JPU? Mengingat pada persidangan sebelumnya Pak Marjoni kan juga menyerang katakanlah, atau saksi terdakwa lainnya juga menyerang kesaksian daripada 4 penyidik sebelumnya itu. Nggak ada kartu truf. Emang main joker kita. Itu kan pemenuhan pembuktian secara komprehensif supaya dia purna. Nah itulah kepiawaian, kelihayan daripada JPU itu mencari lagi formula-formula yang lain sehingga dakwaannya itu semakin kuat. Masalah dari terdakwa yang lain menguatkan ataupun memberikan bantahan itu kan manusiawi. Ada yang ya saya memang mengaku salah, ada juga saya tidak mengaku salah, tapi pada saat dibuktikan justru itu memberatkan sanksi hukumnya. Karena kau berbelit-belit tidak mengakui perbuatanmu, makanya diberikan saksi pemberatan oleh hakim. Kan ada orang mengakui perbuatannya, saya mohon maaf pada keluarga, ini kan juga faktor untuk meringankan sanksi hukum. Ya macam-macam. Makanya dikuatkan saja dalam sidang pengadilan tuh, kalau masalah nanti terdakwa yang lain mengatakan ada yang dipukulin lah kata segala macam, Anda kan semua perlu pembuktian. Kenapa baru ngomong lo sekarang? Kemarin-kemarin kemana aja? Gitu kira-kira ya. Itu akan menjadi pertimbangan khusus buat hakim memutuskan. Pasti. Semua itu apa yang terjadi di arena persidangan seluruhnya itu kan direkam perjalanan persidangan. Nanti pada saat tertentu tim hakim ini akan memutar balik. Karena pada saat persidangan ini kan tidak semuanya terekam secara sempurna. Pada saat nanti mereka duduk melihat persidangan ini ada hal-hal yang bisa menguatkan atau bisa meringankan, nanti kelihatan dari hakimnya pada saat berkoordinasi. Makanya pada saat terakhir dia akan mengatakan berdasarkan keyakinan hakim. Ada tuh. Hakim yakin. Kalau sudah hakim yakin lo mau apa? Mau bantah silakan aja. Kalau seandainya nggak setuju ya banding. Kan gitu. Itu kira-kira ya. Nah, berarti terkait yang kemarin Polsek dihadirkan ya penyidik tersebut, penyidik Polsek dari Semarang tersebut, Amarjoni menunjuk dialah oknum polisi yang meminta ke dia 300 juta per kepala, yang total 3M. Ini ada saling argumen ya, gimana? Saya nggak mau banyak komentar di situ. Ya. Mau kau minta 300 kayak minta 1 miliar kayak sekarang kan pembuktiannya aja. Itu kan katanya. Sekarang bisa kau buktikan nggak bahwa betul kau menyerahkan uang 300? Apa dari bentuk voice, WA dan lain sebagainya, ada yang saksikan nggak? Nah, bukti tidak bisa jadi bukti kalau tidak bisa dibuktikan, gitu loh. Sama dengan mengatakan bahwa pada saat saya melihat suatu peristiwa pembunuhan, saya lihat loh peristiwa itu, tapi saya nggak bisa buktikan karena saya nggak rekam, nggak ngelihat. Kemudian ditanya, Bapak lihat saya pembunuhan tuh? Saya lihat Pak. Apa buktinya? Nggak ada Pak. Nggak bisa jadi saksi. Satu saksi bukan saksi. Harus dikuatkan dengan data dan fakta. Ya kalau dibilang 300 juta silakan saja. Kalau memang bisa kau buktikan ya bagus itu. Biar oknum yang betul-betul menerima itu dihajar habis gitu.
supaya jangan lagi oknum melakukan perbuatan itu. Saya nggak bela siapa-siapa, tapi harus dibuktikan secara fakta gitu loh. Oke?